Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas matematika. Kelas edukatif, inovatif, dan inspiratif. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel ini dan bunyikan loncengnya. Like, comment, and share. Oke, sekarang kita lanjut ke materi berikut ini. Check it out. Selamat datang, selamat berjumpa lagi di kelas matematika. Dalam kesempatan kali ini kita masih akan membahas persamaan trigonometri. Namun sekarang persamaan trigonometri berbentuk persamaan kuadrat atau berbentuk AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Ada 3 langkah dalam menyelesaikan persamaan trigonometri bentuk seperti ini. Yang pertama adalah kalian harus menyatakan persamaan trigonometri dalam bentuk persamaan kuadrat umum. Dan yang kedua adalah menentukan akar-akar dengan cara memfaktorkan, melengkapi kuadrat sempurna, atau dengan rumus akar-akar persamaan kuadrat yang kita kenal sebagai rumus ABC, di mana rumusnya adalah X12 sama dengan min B plus minus akar D dibagi dengan 2A. Dan yang ketiga, akar-akar yang telah ditentukan harus memenuhi syarat. Yang pertama, untuk nilai sin, cos, dan tangen harus bilangan real. Yang kedua, untuk nilai sin antara negatif 1 sampai 1. Untuk cosinus negatif 1 sampai 1. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka persamaan tersebut tidak memiliki penyelesaian, atau himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong. Untuk lebih memahami bagaimana cara mengerjakan atau menyelesaikan persamaan trigonometri berbentuk persamaan kuadrat, kita akan mencoba mengerjakan contoh 1 dengan persamaannya adalah sin kuadrat X plus sin X min 2 sama dengan 0 untuk X dari 0 derajat sampai 360 derajat. Karena sudah menjadi bentuk umum persamaan kuadrat, kita langsung mencari atau langkah berikutnya adalah mencari akar-akarnya dengan cara memfaktorkan. Kita peroleh faktor pertama adalah sin X plus 2 dan faktor kedua adalah sin X min 1. Sehingga kita peroleh akar yang pertama adalah sin X sama dengan min 2 dan akar yang kedua adalah sin X sama dengan 1. Karena nilai sin itu dari negatif 1 sampai 1, maka untuk sin X sama dengan negatif 2 tidak memenuhi, tidak ada nilai X yang memenuhi persamaan tersebut. Langkah berikutnya kita akan mencari nilai X yang memenuhi persamaan sin X sama dengan 1 untuk X dari 0 derajat sampai 360 derajat. Kita gunakan rumus persamaan sinus, yaitu sin X sama dengan 1 kita ubah menjadi sin X sama dengan sin 90 derajat. Langkah pertama, kita punyai persamaan X sama dengan 90 derajat plus K kali 360 derajat. Untuk K sama dengan 0 kita peroleh X sama dengan 90 derajat. Oke, kita lanjut ke langkah kedua. Persamaannya adalah X sama dengan 180 derajat min 90 derajat ditambah K kali 360 derajat. Kita peroleh X sama dengan 90 derajat ditambah K kali 360 derajat. Untuk K sama dengan 0 kita peroleh X sama dengan 90 derajat. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah derajat. Oke, sip. Gimana? Sudah paham?
Kalau belum paham, kita akan mencoba kembali memahami bagaimana caranya menyelesaikan persamaan trigonometri berbentuk persamaan kuadrat. Kita akan mencoba menyelesaikan soal pada contoh 2 dengan persamaan 2 cos kuadrat X min 5 cos X ditambah 2 sama dengan 0 untuk X dari 0 derajat sampai 360 derajat. Seperti biasa, langkah pertama kita akan menulis ulang persamaan trigonometrinya, yaitu 2 cos kuadrat X min 5 cos X plus 2 sama dengan 0. Karena sudah menjadi bentuk umum persamaan kuadrat, langkah berikutnya adalah kita akan menentukan akar-akarnya dengan cara memfaktorkan. Kita peroleh faktor yang pertama adalah 2 cos X min 1 dan faktor yang kedua adalah cos X min 2. Untuk faktor yang pertama kita peroleh cos X sama dengan setengah, dan untuk faktor yang kedua kita peroleh cos X sama dengan 2. Karena nilai cos X itu dari negatif 1 sampai 1, maka untuk yang faktor yang kedua itu tidak mungkin atau tidak memenuhi. Selanjutnya, kita akan mencari himpunan penyelesaian untuk persamaan cos X sama dengan setengah menggunakan rumus persamaan cosinus. Sehingga persamaannya kita peroleh cos X sama dengan cos 60 derajat. Untuk langkah pertama atau persamaan pertama, kita peroleh X sama dengan 60 derajat ditambah K kali 360 derajat. Untuk K sama dengan 0, kita peroleh X sama dengan 60 derajat. Karena interval X dari 0 sampai 360 derajat, kita lanjut ke langkah yang kedua. Kita peroleh persamaan X sama dengan negatif 60 derajat ditambah K kali 360 derajat. Langkah berikutnya, kita substitusikan nilai K sama dengan 1, sehingga kita peroleh X sama dengan negatif 60 derajat ditambah 1 kali 360 derajat. Kita peroleh X sama dengan 300 derajat. Karena tidak ada nilai X atau nilai K yang memenuhi lagi, kita simpulkan bahwa himpunan penyelesaiannya adalah 60 derajat dan 300 derajat. Pada contoh-contoh sebelumnya, kita mengerjakan persamaan trigonometri dengan fungsi sinus atau kosinus. Sekarang kita akan mencoba menyelesaikan persamaan trigonometri berbentuk persamaan kuadrat dengan fungsi tangen. Dengan persamaannya adalah tan kuadrat X sama dengan min tan X untuk X dari 0 derajat sampai 360 derajat. Untuk menyelesaikan persamaan di atas, langkah pertama adalah kita akan merubah bentuk persamaan tersebut ke dalam bentuk persamaan kuadrat umum dengan cara memindah ruaskan negatif tan X ke ruas sebelah kiri, sehingga kita peroleh persamaannya menjadi tangen kuadrat X plus tan X sama dengan 0. Berikutnya kita akan faktorkan persamaan tersebut, sehingga kita peroleh tan X dikalikan tan X plus 1 sama dengan 0, sehingga kita peroleh akar pertama adalah tan X sama dengan 0 atau tan X sama dengan negatif 1. Langkah berikutnya, kita akan mencari himpunan penyelesaian untuk persamaan yang pertama, yaitu tan X sama dengan 0. Dengan menggunakan prinsip persamaan tangen, kita peroleh persamaan berikutnya tan X sama dengan tan 0 derajat. Sehingga penyelesaiannya menjadi X sama dengan 0 derajat tambah K kali 180 derajat. Untuk K sama dengan 0, kita peroleh X sama dengan 0 derajat. Untuk K sama dengan 1, kita peroleh X sama dengan
180 derajat. Dan untuk K sama dengan 2, kita peroleh X sama dengan 360 derajat. Selanjutnya, kita akan mencari himpunan penyelesaian untuk persamaan tan X sama dengan negatif 1. Dengan menggunakan persamaan tangan, kita peroleh persamaan berikutnya adalah tan X sama dengan tan 135 derajat. Sehingga kita peroleh himpunan penyelesaian atau persamaannya adalah X sama dengan 135 derajat ditambah K kali 180 derajat. Untuk K sama dengan 0, kita peroleh X sama dengan 135 derajat. Dan untuk K sama dengan 1, kita peroleh X sama dengan 315 derajat. Sehingga dari penyelesaian yang pertama dan yang kedua dapat disimpulkan bahwa himpunan penyelesaiannya adalah 0 derajat, 135 derajat, 180 derajat, 315 derajat, dan yang terakhir adalah 360 derajat. Contoh berikutnya adalah contoh terakhir pada persamaan trigonometri berbentuk persamaan kuadrat, dengan persamaannya adalah 2 sin kuadrat X ditambah 3 cos X sama dengan 0 untuk X dari 0 derajat sampai 360 derajat. Persamaan di atas mengandung dua fungsi trigonometri, yaitu fungsi sinus dan fungsi kosinus. Untuk menyelesaikan persamaan tersebut, kita harus merubahnya sehingga hanya memuat satu fungsi trigonometri. Yang mana yang akan kita pertahankan? Yang akan kita gunakan adalah fungsi trigonometri yang berderajat 1, yaitu fungsi kosinus. Sehingga kita akan merubah sin kuadrat X menjadi fungsi trigonometri yang memuat fungsi kosinus. Tentu kita ingat identitas trigonometri di mana sin kuadrat X sama dengan 1 min cos kuadrat X. Sehingga persamaannya menjadi 2 dikalikan 1 min cos kuadrat X, selanjutnya ditambah 3 cos X sama dengan 0. Selanjutnya menggunakan hukum distributif diperoleh persamaan 2 min 2 cos kuadrat X ditambah 3 cos X sama dengan 0. Selanjutnya diperoleh min 2 cos kuadrat X ditambah 3 cos X min 2 sama dengan plus 2 sama dengan 0. Selanjutnya dengan mengalihkan negatif 1 pada kedua ruas diperoleh persamaan 2 cos kuadrat X min 3 cos X min 2 sama dengan 0. Persamaan di atas sudah menjadi persamaan kuadrat bentuk umum, sehingga langkah berikutnya adalah kita faktorkan menjadi 2 cos X plus 1 dikalikan cos X min 2 sama dengan 0. Untuk akar yang pertama kita peroleh cos X sama dengan negatif setengah, dan untuk akar yang kedua kita peroleh cos X sama dengan 2. Untuk cos X sama dengan 2 itu tidak mungkin karena nilai cos X dari negatif 1 sampai 1. Selanjutnya kita akan mencari nilai X, sehingga cos X sama dengan negatif setengah
Dengan menggunakan persamaan kosinus, kita peroleh persamaan cos X sama dengan cos 120 derajat. Untuk penyelesaian yang pertama, kita peroleh persamaan X sama dengan 120 derajat ditambah K kali 360 derajat. Dengan memperhatikan interval dari X, kita mensubstitusikan nilai K sama dengan 0, sehingga diperoleh X sama dengan 120 derajat. Untuk langkah yang kedua atau penyelesaian yang kedua, kita peroleh persamaan X sama dengan negatif 120 derajat ditambah K kali 360 derajat. Kita substitusikan nilai K sama dengan 1, sehingga kita peroleh X sama dengan negatif 120 derajat ditambah 360 derajat atau 240 derajat. Sehingga kita peroleh himpunan penyelesaiannya adalah yaitu 120 derajat dan 240 derajat. Oke. Sesi berikutnya adalah sesi latihan. Silakan kalian coba kerjakan soal-soal di bawah ini dengan menggunakan langkah-langkah atau prinsip-prinsip yang sudah dijelaskan sebelumnya. Oke, silakan mengerjakan. Pembahasan berikutnya adalah persamaan trigonometri berbentuk A cos X ditambah B sin X sama dengan C. Persamaan tersebut dapat kita selesaikan dengan mengubah persamaan ke dalam bentuk berikut, yaitu K dikalikan cos X min alfa sama dengan C dengan K sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat dan tan alfa sama dengan B per A, sehingga kita peroleh alfa sama dengan tan inverse dari B per A. Sebelum kita mengerjakan contoh-contoh soal, kita akan mengingat kembali letak kuadran yang nantinya akan kita gunakan dalam penentuan nilai alfa. Di sini terdapat 4 kuadran, dari kuadran 1 sampai kuadran 4. Untuk kuadran 1 diperoleh atau jika nilai A positif dan B positif, dan untuk kuadran 2 jika kita peroleh nilai A negatif dan B positif, dan seterusnya sampai kuadran 4 jika kita peroleh nilai A positif dan B negatif. Kita langsung saja mengerjakan contoh yang pertama dengan persamaannya adalah cos X min sin X sama dengan 1 untuk X dari 0 derajat sampai 360 derajat. Dari persamaan tersebut, kita peroleh untuk nilai A sama dengan 1, nilai B sama dengan negatif 1, dan nilai C sama dengan 1. Langkah berikutnya adalah kita akan mencari nilai K dengan rumus K sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat dengan A sama dengan 1 dan B sama dengan negatif 1, sehingga kita peroleh K sama dengan akar 2. Berikutnya kita akan mencari nilai alfa, di mana persamaannya tangan alfa sama dengan B per A atau negatif 1 per 1. Kita peroleh sama dengan negatif 1. Ingat, untuk menentukan kuadran, kita peroleh di sini B negatif dan A positif,
sehingga alfa terletak pada kuadran 4. Sehingga alfa kita peroleh sama dengan 315 derajat. Selanjutnya, persamaan cos X min sin X sama dengan 1 kita dapat ubah menjadi akar 2 dikalikan cosinus dari X min 315 derajat sama dengan 1. Selanjutnya, dengan membagi kedua ruas dengan akar 2 atau mengalikan kedua ruas dengan 1 per akar 2, kita peroleh persamaan cos dari X min 315 derajat sama dengan setengah akar 2. Sekarang kita memperoleh persamaan cosinus dengan menggunakan prinsip-prinsip atau langkah-langkah persamaan cosinus. Kita peroleh persamaan berikutnya, yaitu cosinus dari X min 315 derajat sama dengan cosinus 45 derajat. Untuk penyelesaian yang pertama, kita peroleh persamaan X min 315 derajat sama dengan 45 derajat ditambah K kali 360 derajat. Dengan memindah ruaskan negatif 315 derajat ke ruas kanan, kita peroleh X sama dengan 360 derajat ditambah K kali 360 derajat. Selanjutnya, dengan memperhatikan interval dari nilai X, yaitu dari 0 derajat sampai 360 derajat, kita substitusikan nilai K mulai dari K sama dengan negatif 1, sehingga kita peroleh X sama dengan 360 derajat dikurangi 360 derajat atau sama dengan 0 derajat. Untuk K sama dengan 0, kita peroleh X sama dengan 360 derajat ditambah 0 atau sama dengan 360 derajat. Untuk penyelesaian yang kedua, kita peroleh persamaan X min 315 derajat sama dengan negatif 45 derajat ditambah K kali 360 derajat, sehingga kita peroleh X sama dengan 270 derajat ditambah K kali 360 derajat. Dengan mensubstitusikan nilai K sama dengan 0, kita peroleh X sama dengan 270 derajat. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah derajat, 270 derajat, dan yang terakhir 360 derajat. Berikutnya kita akan menyelesaikan permasalahan pada contoh terakhir, yaitu contoh kedua, dengan persamaannya adalah akar 2 sin X min akar 2 cos X sama dengan akar 3 untuk X dari 0 derajat sampai 360 derajat. Dari persamaan tersebut kita peroleh nilai A. Kita peroleh nilai A sama dengan negatif akar 2, B sama dengan akar 2, dan C sama dengan akar 3. Sehingga untuk menentukan nilai K dengan rumus akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan akar dari
negatif akar 2 dikuadratkan ditambah akar 2 dikuadratkan atau sama dengan akar 4 sama dengan 2. Berikutnya untuk menentukan nilai tan alfa dengan rumus B per A sama dengan akar 2 per negatif akar 2 atau kita peroleh sama dengan negatif 1, dan untuk alfa berada pada kuadran 2. Kenapa? Karena di sini nilai B positif sedangkan nilai A negatif. Sehingga kita peroleh alfa sama dengan 135 derajat. Selanjutnya kita ubah persamaan akar 2 sin X min akar 2 cos X sama dengan akar 3 menjadi 2. Kita peroleh K sama dengan 2 dikalikan kosinus X min 135 derajat sama dengan akar 3. Ya, itu harusnya akar 3, kita hapus terlebih dahulu ya, harusnya akar 3. Dengan mengalihkan kedua ruas dengan 1/2 kita peroleh persamaan kosinus, yaitu kosinus dari X min 135 derajat sama dengan setengah akar 2. Berikutnya kita peroleh persamaan kosinus dari X min 135 derajat sama dengan kosinus 30 derajat. Dengan menggunakan langkah-langkah atau prinsip-prinsip penyelesaian persamaan kosinus, kita peroleh penyelesaian yang pertama dengan persamaannya adalah X min 135 derajat sama dengan 30 derajat ditambah K kali 360 derajat. Dan dengan memindah ruaskan negatif 135 derajat ke ruas kanan, kita peroleh X sama dengan 165 derajat ditambah K kali 360 derajat. Dengan memperhatikan interval dari nilai X, kita mensubstitusikan nilai K. Kita substitusikan nilai K sama dengan 0 sehingga kita peroleh X sama dengan 165 derajat. Berikutnya untuk penyelesaian yang kedua, kita peroleh persamaan X min 135 derajat sama dengan min 30 derajat ditambah K kali 360 derajat, sehingga kita peroleh X sama dengan 105 derajat ditambah K kali 360 derajat. Dengan mensubstitusikan nilai K sama dengan 0, kita peroleh X sama dengan 105 derajat ditambah 0 kali 360 derajat. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 105 derajat dan 165 derajat. Akhirnya kita sampai pada sesi terakhir pada pertemuan kali ini, yaitu sesi latihan. Silahkan kalian coba soal-soal di bawah ini dengan menggunakan prinsip-prinsip atau langkah-langkah yang sudah dijelaskan sebelumnya. Selamat mengerjakan.